Saya Sarita Diandra. Aku berasal dari jurusan psikologi angkatan 2018. Apa yang aku rasain pastinya senang banget karena di Pilar PKBI ini kita nggak cuma menjalankan program-program, tapi dari Pilar PKBI ini juga ada program-program buat kita di mana itu bisa menambah skill-skill kita kayak gitu. Jadi kita dapat banyak pelajaran, bukan cuma kita menjalankan program gitu kan, terus senang juga dapat kenalan baru, terus juga akhirnya tahu di mana lingkungan atau kondisi di dunia kerja, karena di Pilar ini kan gak cuma relawan tapi juga ada kakak-kakak dan teman-teman yang memang bekerja di dalamnya. Nah selain itu juga selain ada sukanya pasti juga ada dukanya gitu kan. Dukanya mungkin kalau misalkan lagi banyak deadline gitu, atau memang ya beberapa keadaan yang memang sedikit bikin pusing kayak gitu. Yang paling berkesan mungkin sampai saat ini bikin podcast, karena jujur aku ini orang yang kurang suka ngomong di depan kamera terutama gitu kan. Terus bikin konten terkait ngobrolin sesuatu hal yang emang serius kayak gitu. Nah di Pilar ini pertama kalinya aku melakukan hal itu. Selain ada konten podcast buat Spotify Pilar sendiri, aku juga berkontribusi untuk mengikuti podcast Guru Idola. Nah di situ aku jadi moderator, di mana narasumbernya itu memang orang-orang yang ahli dalam bidangnya gitu. Harapannya pasti pengen tetap bisa komunikasi ya sama teman-teman dan kakak-kakak dari Pilar, terus juga bisa tetap mengikuti program-program dari Pilar juga, dan apa-apa yang didapatkan di Pilar ini bisa aku aplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Weni Safitri, biasa dipanggil Weni. Aku dari Koordinator Divisi Youth Empowerment atau YE di Pilar PKBI Jawa Tengah. Kalau impresinya, pertama mungkin aku melihat anak magang, kan banyak ya anak magang di Pilar gitu. Teman-teman UNES adalah salah satu yang cukup bagus berprosesnya gitu, dan sangat berkomitmen dengan apa yang dikerjakan, dan juga bisa memahami instruksi dengan baik sih menurutku kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman dari UNES itu berkegiatan sama divisi Y itu ada di kegiatan yang terbaru ini, ada disko, kemudian ada PM Bersari dan juga Youth Advocate gitu. Nah selama berkegiatan mungkin kalau di Youth Advocate dan juga PM Bersari kan teman-teman banyak bantu di teknis ya gitu, dan kita merasa sangat terbantu. Teman-teman juga sudah paham terkait teknis-teknis di Zoom gitu. Terus kalau Youth Advocate, kalau yang disko memang benar-benar teman-teman yang konsep dari awal gitu. Terus juga menurut aku gitu ya, cukup bagus gitu performasinya teman-teman dengan ide-ide yang disampaikan, kemudian dengan sumber daya 4 orang gitu ya, menurutku sudah cukup bagus dengan hasil yang kita dapatkan seperti itu. Harapannya sih setelah teman-teman magang di Pilar, teman-teman bisa belajar banyak gitu ya dari kegiatan bersama kita, ada informasi baru, ada pelajaran baru, dan mungkin miskom atau kesalahan-kesalahan yang kita pernah lakukan sebenarnya bukan sesuatu yang berarti ya, cuma teman-teman bisa belajar dari hal itu. Kemudian kedepannya teman-teman bisa menggunakan itu untuk di masa depan mungkin di bekerja atau di tugas teman-teman ataupun tugas akhir dan sebagainya gitu. Jadi semoga ada manfaatnya. Pesannya adalah aku berharap sih teman-teman bisa tetap engage sama Pilar gitu ya, mungkin akan menjadi relawan Pilar nanti, atau tetap bisa mengikuti kegiatan-kegiatan di Pilar, karena menurutku teman-teman sudah dapat basicnya terkait di Pilar, udah tahu beberapa kegiatan Pilar gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa membantu menyumbangkan sumber dayanya, dan juga pesannya semoga magangnya lancar, laporannya lancar, dan juga mendapatkan hasil yang terbaik. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan saya Muhammad Afifun Naim atau biasa dipanggil Afif, selaku Direktur Program PKBI Kota Semarang, di mana PKBI merupakan perkumpulan keluarga berencana Indonesia yang mana kami memang berada di Kota Semarang atau sebagai cabang, karena kami memang ada jenjang di provinsi sekaligus di pusat. Kebetulan kami bergerak di isu sosial, keluarga, kesehatan, begitu, dan pendidikan tentu saja. Nah, pada tahun 2021 ini, pada bulan September lalu, kami kedatangan adik-adik dari jurusan psikologi Universitas Negeri Semarang, di mana teman-teman belajar kurang lebih dalam kurun waktu 3 bulan. Nah, saya mengapresiasi dari Sivitas Akademi Universitas Negeri Semarang, khususnya dari jurusan psikologi, yang mana ini sudah kesekian kalinya bekerja sama dengan kami, di mana teman-teman banyak mensumbang ide atau berpartisipasi aktif dalam berbagai program yang ada di kami, dan tentu saja banyak ide-ide segar, ide-ide menarik yang mana kami nantinya akan pergunakan sebagai pengembangan program yang ada di PKBI Kota Semarang. Nah, sekali lagi dari kami apresiasi terhadap Sivitas Akademis, yang mana ini tentu saja bukan langkah akhir, yang tentu saja ini akan menjadi langkah lanjutan, batu loncatan selanjutnya, di mana nanti selain dari teman-teman dari psikologi, kami juga membuka peluang dari berbagai jurusan yang ada di Universitas Negeri Semarang untuk saling bisa bersinergi dengan lembaga kami, di mana tentu saja banyak program-program kami yang tentu saja itu masih belum dimanfaatkan secara penuh. Artinya di kami memang banyak program yang masih kami sadari bahwa kami hanya konsumsi sebagai rutinitas atau masih kami gunakan sebagaimana program-program keseharian begitu. Nah, dengan adanya teman dari Universitas Negeri Semarang, khususnya dari jurusan psikologi, tentu saja banyak program-program yang di sini berkembang. Ada program-program yang dimana itu diteliti lebih lanjut, diberdayakan, dikembangkan, sehingga banyak program-program yang ada di kami itu akhirnya muncul ide-ide segar, muncul ide-ide baru, dan itu akan menjadi tongkat estafet untuk pengembangan program di kami agar lebih baik lagi begitu. Kemudian kami berharap setelah ini tentu saja teman-teman dari psikologi tidak berhenti pada angkatan ini. Tentu saja dari teman-teman ataupun dari adik-adik angkatan yang lain akan bisa belajar di PKBI juga, nanti saling bersinergi juga dalam program. Tentu saja dari kakak kamu yang sudah belajar selama kurang lebih 3 bulan ini, kebermanfaatan yang kami rasakan sungguh luar biasa. Artinya ide-ide baru dari jurusan psikologi, ide-ide baru dari pengembangan program silang yang ada di kami itu akan kami pergunakan. Teman-teman di sini banyak menerapkan ide segar pada tataran instrumen, tataran program-program dasar, yang mana itu akhirnya kami juga pergunakan untuk landasan pengadaan program-program baru begitu. Jadi teman-teman ini sungguh cukup berkontribusi, cukup aplikatif program-programnya. Nah, ini ternyata masih ada kurang lebih 1 bulan lagi program yang berjalan. Tentu saja akan masih banyak waktu yang bisa kami pergunakan dengan teman-teman yang nantinya itu juga akan kami gunakan untuk pengembangan program yang lain begitu. Kemudian yang terakhir, tentu saja saya ucapkan terima kasih banyak buat seluruh personil dari PKBI Kota Semarang, yang dari staf-stafnya, dari teman-teman lapangan yang juga sudah mengakomodir teman-teman. Tentu saja semua unsur ya dari PKBI, dari teman-teman dari Sivitas Akademis, dari dosen pembimbing UNES yang juga sudah membimbing adik-adiknya agar adik-adiknya itu punya ide yang segar, yang mana itu bisa dimanfaatkan dengan optimal di lembaga kami, sehingga pada akhirnya banyak program di kami itu akhirnya punya luaran yang tentu saja itu sangat bermanfaat. Teman-teman ini banyak mengeluarkan ide-ide baru seperti program-program yang ada di kami dikembangkan ke program melanjutan, diberdayakan di masyarakat. Kemudian ada yang juga menggunakan sumber daya kami sebagai data riset. Kemudian ada yang memang dikembangkan ke kelompok dampingan yang ada di kami,
sehingga teman-teman yang ada di masyarakat, kelompok masyarakat yang biasa kami edukasi ataupun biasa kami dampingi merasa bahwa ada banyak dukungan program yang cukup membantu secara signifikan begitu. Kiranya itu testimoni dari kami mewakili keluarga besar PKB Kota Semarang selaku jajaran staf pelaksana program mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada staf ataupun sivitas akademis yang telah berupaya keras untuk menyampaikan programnya kepada adik-adiknya sehingga tersampaikan dengan optimal di lembaga kami dan bisa kami pergunakan dengan sebagaimana mestinya. Dari saya cukup, saya berharap sekali lagi ini tidak berhenti pada tahap ini. Kami berharap di generasi-generasi selanjutnya teman-teman dari Sivitas Akademis UNAS punya jurusan psikologi masih bisa melanjutkan proses kerjasama sekaligus kita saling bersinergi begitu dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di isu-isu yang saling beririsan begitu. Jadi saya cukup, kurang lebihnya mohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Hatun sebagai salah satu mahasiswa perwakilan dari tim atau kelompok MBKM PKLKKN PKBI Kota Semarang mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penyelenggara Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan juga mengucapkan terima kasih kepada Jurusan Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Tak lupa juga kepada mitra dari program PKLKKN ini yaitu PKBI Kota Semarang. Kegiatan PKLKKN PKBI Kota Semarang dilaksanakan dengan skema proyek kemanusiaan bidang psikologi klinis yang diawali dengan asesmen kebutuhan psikologis pada komunitas yang rentan terkena HIV/AIDS mencangkup LSL, transgender, ibu hamil, serta penasun. Proses tersebut menghasilkan berbagai luaran yang bermanfaat bagi komunitas secara khusus dan masyarakat umum secara luas, seperti podcast YouTube Subjective Wellbeing pada transgender, booklet self-compassion untuk meredakan kecemasan pada ibu hamil, poster anti-stigma ODA, infografis kesehatan mental pada ODA, dan leaflet maupun materi terkait kesehatan mental bagi LSL, transgender, dan penasun. Kegiatan lain yang dilakukan adalah melakukan kunjungan VCT bagi komunitas di berbagai puskesmas yang ada di Kota Semarang. Kegiatan lain juga seperti FGD pada komunitas, pelatihan konseling bagi penasun, dan membantu dalam administrasi di PKBI Kota Semarang. Kami merasa senang dapat turut berkontribusi dalam program ini, mengingat banyak pengalaman baru yang belum kami ketahui sebelumnya dari komunitas. Pengalaman yang dapat diambil dalam program ini adalah mengetahui gambaran kehidupan dari komunitas yang rentan terkena HIV/AIDS secara lebih dekat, khususnya pada kondisi psikologis yang dialami. Kondisi psikologis dari komunitas memiliki permasalahan masing-masing sesuai dengan latar belakang pendidikan, ekonomi, minat, dan kepribadian yang menjadi tantangan tersendiri dalam memberikan intervensi yang relevan. Kami berharap berbagai program yang telah kami rancang sebelumnya dapat memberikan kebermanfaatan pada komunitas yang meliputi pemecahan masalah, intervensi tambahan. Selain itu, kami juga berharap kedepannya PKBI Kota Semarang dapat semakin berkembang, jaya, dan dapat menyelenggarakan pelayanan bagi komunitas secara lebih komprehensif dan terpadu. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muji Rohmat. Saya adalah konselor adiksi di Institusi Penerima Wajib Lapor Pesantren Rehabilitasi Sosial Nafsa Al-Ma'la Grobogan. Saya di sini mewakili pimpinan untuk menyampaikan testimoni terkait pelaksanaan MBKM yang ada di lembaga kami yang sudah berjalan kurang lebih selama 3 bulan. Masalah sosial adalah kondisi di mana nilai di masyarakat dan kondisi realita berbeda atau terjadi ketimpangan, sehingga ketika hal tersebut terjadi menimbulkan
masalah-masalah yang perlu ditangani dengan secara bersama. Salah satu masalah sosial yang ada di dalam masyarakat adalah penyalahgunaan nafsa. Pesantren Rehabilitasi Sosial Nafsa Al-Ma'la adalah lembaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan layanan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna nafsa. Dalam pelaksanaannya, lembaga kami menggunakan metode terapi community, terapi agama, dan dikombinasikan dengan pendekatan pekerja sosial. Harapannya dengan kombinasi ketiga hal tersebut menciptakan program yang efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan klien. Hadirnya program MBKM di lembaga kami tentu saja sangat berguna sekali, karena secara langsung maupun tidak langsung mahasiswa belajar dan mengamalkan ilmu yang sudah didapat di bangku perkuliahan. Selain itu, mahasiswa juga langsung belajar tentang bagaimana menangani klien-klien yang ada di IPWL kami. Tentu saja hal ini akan sangat membantu karena penanganan nafsa harus dilakukan secara bersama-sama, sehingga kesuksesan rehabilitasi dapat dicapai. Harapan kami, program seperti ini, program MBKM ini tentunya dapat berlanjut dan diperluas untuk pelaksanaannya, sehingga manfaatnya betul-betul terasa kepada masyarakat secara luas, sehingga mahasiswa dapat mengembangkan baik itu soft skill maupun hard skillnya, sehingga ketika nanti mereka menjadi sarjana, betul-betul menjadi sarjana yang tangguh, sarjana yang mampu memberikan solusi, dan sarjana yang peka terhadap masalah-masalah sosial yang ada di lingkungan masyarakatnya. Jadi saya kira itu saran kami, memang untuk program ini dapat diteruskan dan dilanjutkan kembali, sehingga manfaatnya memang, saya ulangi kembali, dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas. Terima kasih kami ucapkan kepada Universitas Negeri Semarang dan teman mahasiswa yang sudah magang di tempat kami, yang sudah mencurahkan pikiran, sudah mencurahkan tenaganya untuk membantu kami dalam memberikan pelayanan sosial kepada klien-klien kami. Semoga apa-apa yang sudah diberikan kepada lembaga kami dapat bermanfaat dan menjadi bekal ke depannya ketika memang betul-betul sudah terjun ke masyarakat. Saya kira itu, terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi, dan kami mohon maaf apabila selama menjalankan program ini kurang maksimal ataupun ada kesalahan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilawati, mahasiswa Psikologi Universitas Negeri Semarang angkatan 2018 yang sedang melakukan magang MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka di IPWL Pesantren Rehabilitasi Sosial Nafsa Al-Ma'la, Kabupaten Grobogan. Saya sangat berterima kasih kepada IPWL Pesantren Rehabilitasi Sosial Nafsa Al-Ma'la, Kabupaten Grobogan yang telah menerima saya dengan baik, terkhusus kepada para SDM konselor adiksi yang telah memberikan banyak sekali ilmu baru dalam hal pendampingan psikologis korban penyalahgunaan nafsa. Pendampingan psikologis ini dilakukan untuk membantu memulihkan dan mengembangkan kemampuan korban pecandu penyalahgunaan nafsa yang mengalami disfungsi sosial, agar nantinya ketika para korban pecandu penyalahgunaan nafsa ini dikembalikan ke masyarakat, mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Dengan adanya kegiatan MBKM ini di IPWL Pesantren Rehabilitasi Sosial Nafsa Al-Ma'la, saya dapat mengimplementasikan ilmu, pengetahuan, dan teori yang telah saya dapatkan di bangku perkuliahan secara langsung untuk membantu menangani permasalahan psikologis yang dialami oleh korban pecandu penyalahgunaan nafsa. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada mitra, yaitu IPWL Pesantren Rehabilitasi Sosial Nafsa Al-Ma'la dan juga kampus Universitas Negeri Semarang yang telah memfasilitasi saya dalam pelaksanaan program MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka proyek kemanusiaan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Saya Muhammad Gadi, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. Saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap mitra kami, yaitu dari UNES yang selama ini memang sudah terjalin kerjasama yang sangat bagus, sangat luar biasa ya, terkait dengan tugas-tugas kami, terutama terkait dengan pemberdayaan perempuan dan juga perlindungan anak di Kota Semarang. Dengan adanya kerjasama yang baik ini sangat mendukung upaya-upaya kita dalam rangka pemberdayaan maupun perlindungan ya perempuan maupun anak yang ada di Kota Semarang. Demikian juga dengan adanya adik-adik mahasiswa yang mereka magang ya di kantor kami, ini ternyata sangat-sangat membantu upaya-upaya di dalam kita, terutama perlindungan ya, kaum perempuan dan anak, di mana di Kota Semarang ini ya alhamdulillah kalau secara umum kasus-kasus kekerasan yang terjadi ini dari tahun ke tahun semakin berkurang. Namun demikian, dengan masih adanya kejadian-kejadian ini menjadi perhatian kita dalam upaya untuk terus mengurangi ya, kita ingin di Kota Semarang betul-betul ya zero kasus. Nah, keberadaan adik-adik ini ya magang baik yang sudah selama ini kita jalin kerjasama dengan Fakultas Ilmu Pendidikan, baik itu yang dari jurusan psikologi, kemudian dari bimbingan bimbingan konseling dan juga dari jurusan-jurusan yang lain. Harapan kami kerjasama ini terus kita tingkatkan, mungkin juga dengan fakultas atau jurusan yang lain bisa lebih kita tingkatkan. Karena memang kenyataannya adik-adik yang magang di kantor kami ini ya, ini sangat membantu. Ya, sebagai contoh ya, kita ini kan unit kerja atau mungkin SKPD pelayanan, di mana kita melayani ya itu seluruh warga Kota Semarang yang tersebar di 177 kelurahan, 16 kecamatan ya. Ini kita punya titik-titik pelayanan yang di tingkat kota, ada namanya PPT Seruni, kemudian juga yang di kecamatan-kecamatan ya itu ada PPTK, di mana memang kita harus akui jumlah personil kita yang ada di wilayah ini sangat terbatas, hanya 1 orang untuk 1 kecamatan. Nah ini dengan keberadaan adik-adik ini sangat membantu dalam upaya untuk melakukan pendampingan manakala terjadi kasus-kasus di wilayah. Dan ini juga momentum yang bagus bagi adik-adik untuk bisa betul-betul memahami ternyata melayani masyarakat itu harus ya betul-betul dilandasi oleh ya keikhlasan, kesabaran dan sebagainya, apalagi kalau terkait dengan kasus-kasus kekerasan. Nah, di sini adik-adik bisa belajar banyak ya upaya-upaya untuk memperkuat misalnya kondisi psikologis korban dan sebagainya. Ini betul-betul ilmu yang didapat selama di kampus bisa diimplementasikan di lapangan di saat magang yang dilaksanakan oleh adik-adik ini. Jadi sekali lagi kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada Universitas Semarang, khususnya dari Fakultas Ilmu Pendidikan ya, dan kita berharap kerjasama yang sudah baik ini terus kita tingkatkan dalam rangka untuk mendukung ya, terwujudnya Kota Semarang yang semakin hebat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Satya Paramata Kertayasa dari jurusan Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Saya merupakan perwakilan dari Angkatan 2018 jurusan Psikologi yang saat ini sedang melakukan magang di DP3A Kota Semarang atau Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.
Terdapat 12 mahasiswa jurusan Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang yang saat ini sedang melaksanakan magang di DP3A Kota Semarang. Kami ber-12 ditempatkan di 6 pusat pelayanan terpadu atau PPT kecamatan yang ada di Kota Semarang. 6 PPT kecamatan yang ada di Kota Semarang tersebut terdiri dari 1. PPT Kecamatan Candisari, 2. PPT Kecamatan Gajah Mungkur, 3. PPT Kecamatan Banyumanik, 4. PPT Kecamatan Tembalang, 5. PPT Kecamatan Gunung Pati, dan yang ke-6 PPT Kecamatan Semarang Selatan. Di setiap PPT kecamatan yang telah saya sebutkan tadi, terdapat 2 mahasiswa yang menjadi penanggung jawab dari masing-masing PPT kecamatan tersebut. Tentunya kami juga didampingi oleh 1 pendamping di setiap PPT kecamatan. Selain ditempatkan di 6 kecamatan tadi, kami juga dibagi menjadi beberapa kelompok besar. Yang pertama, kami dibagi menjadi 2 kelompok besar, di mana masing-masing kelompok beranggotakan 6 orang. Dan yang kedua, kami dibagi menjadi 1 kelompok besar, di mana beranggotakan 12 orang. Pada 2 kelompok besar, di mana masing-masing kelompok terdiri dari 6 anggota, di sini kami memiliki tugas yaitu untuk melakukan intervensi terhadap masing-masing kasus yang kelompok kami pegang. Kemudian, pada 1 kelompok besar, di mana kelompok ini beranggotakan 12 mahasiswa, kami diminta untuk melakukan asesmen terhadap para remaja yang terlibat di dalam kasus trafficking. Nah, itu tadi sekilas program yang telah kami mahasiswa jurusan Psikologi UNES laksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. Untuk kesannya, tentunya magang di DP3A Kota Semarang ini sangat menambah wawasan, sangat menambah ilmu, dan sangat menambah pengalaman baru yang sebelumnya belum pernah kita tangani secara langsung di lapangan. Harapannya, melalui magang di DP3A Kota Semarang, kami mahasiswa jurusan Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang dapat mengimplementasikan ilmu-ilmu yang kami dapatkan dalam menangani kasus-kasus permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dan semoga melalui kegiatan magang di DP3A Kota Semarang, nantinya dari pihak mitra yaitu DP3A Kota Semarang juga dapat terbantu dalam menangani kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, saya selaku perwakilan dari mahasiswa jurusan Psikologi FIP UNES yang saat ini sedang melaksanakan magang di DP3A Kota Semarang, ingin mengucapkan terima kasih kepada jurusan Psikologi FIP UNES karena telah memberikan kesempatan kepada kami para mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan magang sesuai dengan bidang konsentrasi yang kami ambil. Kemudian saya mewakili teman-teman mahasiswa magang yang saat ini sedang magang di DP3A Kota Semarang juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak mitra yaitu kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Semarang karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat mencari ilmu sebanyak-banyaknya di DP3A Kota Semarang. Oke, jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eri Yuhana selaku Kasubag Program dan Pelaporan Dinas Sosial Pemberdayaan Perlindungan Anak Kota Cirebon telah menerima 3 mahasiswi Neng Fauzia, Arlene, dan Neng Tama pada tanggal 23 Juli 2021. Kami sangat senang dengan dibantu 3 mahasiswi dari Universitas Negeri Semarang ini, dan jelas sangat terbantu karena pada saat kedatangan mahasiswi ini kami sedang melakukan pasca bantuan COVID-19 untuk dapur umum. Dan kami melaksanakan kedisiplinan tiap hari dan telah mengevaluasi bahwa mahasiswi ini telah mengikuti disiplin pegawai negeri di Dinas Sosial. Pertama-tama kami ucapkan juga terima kasih kepada mahasiswi sebagai rekan kami bekerja, mitra kami bekerja, telah membantu kami dalam program suksesnya dapur umum yang kemarin. Di dalam Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini
telah berganti kelembagaan pada tanggal 3 September 2021 menjadi Dinas Sosial. Dinas Sosial telah berdiri sendiri sejak lama, baru kali ini terrealisasi. Di dalam Dinas Sosial ini ada pengelolaan website, IG, dan Twitter. Dengan bantuan 3 mahasiswi ini, alhamdulillah, dan kami sangat terbantu untuk konten-konten yang telah diberikan mahasiswi ini terhadap Dinas Sosial sebagai pemberi konten-konten yang kreatif dan positif dan sangat-sangat positif untuk kami selaku penanganan PMKS ya, kalau sekarang PPKS itu sangat kebantu sekali karena setiap minggu teman-teman kami ini selalu mengupload konten-konten yang sangat kreatif dan sangat positif bagi masyarakat Kota Cirebon. Dan kami juga memberikan apresiasi dan berharap juga bahwa selanjutnya kita menganggap bahwa ketiga mahasiswa ini sebagai mitra kami, karena memang di samping dinas sosial tersendiri ini butuh mahasiswi yang memberikan masukan-masukan yang inovasi ya terhadap perkembangan kedepannya dinas sosial, terutama terhadap penanganan PMKS. Dengan adanya mahasiswi ini bergabung bersama kami juga terbantu di samping dengan isi konten-konten yang kreatif dan positif membantu masyarakat Kota Cirebon, juga ini ada pelayanan yang sangat dasar, namanya pelayanan dasar. Kita meliputi 5. Yang pertama itu OTDP, adopsi, PBI JKN, dan pencatatan yayasan. Nah, dengan adanya mahasiswi ini tentunya kami sangat terbantu karena setiap hari ada kegiatan pelayanan yang menggunakan shift dan berganti-ganti, karena menyadari bahwa dinas sosial ini butuh jumlah SDM yang sangat kurang sekali. Makanya dengan teman-teman keberadaan mahasiswi dari UNES kami sangat terbantu terutama untuk pelayanan, karena kami juga butuh jumlah karyawan yang sangat banyak. Mengingat karyawan ini hanya berjumlah 32 dengan 3 kasih masing-masing bidang dengan 3 subbab di sekretariat, itu jelas sangat kurang karena kami tidak memiliki pelaksana yang cukup. Dengan di dinas sosial Kota Cirebon, kebetulan saya menepati kasih peningkatan kapasitas pemberdayaan sosial, dan kebetulan juga mahasiswi dari UNES ini ada di bawah bimbingan saya, dan alhamdulillah saya anggap mitra ya. Teman-teman saya ini yang dari UNES ini sangat membantu untuk yang 5 pelayanan ini, karena memang dinas sosial ini merupakan pelayanan wajib, pelayanan dasar yang harus berkualitas, terutama inovasi-inovasi dari teman-teman saya ini yang dari akademik Universitas Negeri Semarang. Ya, terhadap teman-teman saya ini saya ucapkan terima kasih, dan semoga kedepannya tetap memberikan inovasi dan motivasi terhadap kami, terutama dari sisi akademik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzia Mariakaf, perwakilan dari magang MBKM UNES dengan tim kelompok, yaitu ada Tamania Septiani dan Arleni di Dinas Sosial Kota Cirebon. Sebelumnya ini namanya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Namun terdapat perubahan peraturan pemerintah sehingga sekarang menjadi Dinas Sosial. Dengan ada program MBKM ini, kami bisa melakukan magang lebih mudah. Selain itu juga kami bisa memperoleh ilmu-ilmu tentang praktik di lapangannya. Karena selama ini kan kita mungkin hanya mempelajari teori-teori saja di dunia perkuliahan. Namun ketika kami sudah turun di lapangan, kami bisa mempelajari bagaimana perilaku orang lain, bagaimana kita menanggapi sikap-sikap orang lain agar kami bisa tetap untuk melakukan pelayanan sebaik mungkin. Terutama karena kami ini ada di tempatnya itu di dinas sosial, di mana tentunya kami akan menghadapi banyak para masyarakat, dan bagaimana cara kami untuk melakukan
pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat seperti itu. Tentunya dengan adanya program magang MBKM ini banyak sekali ilmu yang diperoleh baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam hal yang bisa dikaitkan dengan perkuliahan seperti itu. Mungkin segitu testimoni dari saya selaku perwakilan dari magang MBKM UNES di Dinas Sosial Kota Cirebon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.